Halo guys, kembali lagi dengan gua di Vimal Channel. Oke, di video gua kali ini gua mau ngebahas tentang instrumen investasi yang cocok nih guys. Apabila resesi tahun 2023 itu memang benar-benar terjadi ya guys. Nah, tapi kita doain aja semoga resesi tahun 2023 itu benar-benar tidak terjadi ya guys. Karena kalau seandainya memang benar-benar terjadi, perekonomian Indonesia itu pasti bakalan bener-bener kacau banget sih kalau tahun 2023 itu memang bener-bener resesi ya guys. Tapi video ini gua buat bukan untuk rekomendasi membeli ya guys, tapi hanya sekedar informasi atau saran aja atau sebagai bahan pembelajaran aja buat teman-teman semua ya guys. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, gua mau minta tolong teman-teman untuk bantu subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Apalagi ada teman-teman kalian yang bingung nih ingin masukin uangnya ke investasi apa nih? Nah, mungkin video ini bisa membantu teman-teman kalian dari kebingungan yang mereka rasakan untuk sekarang guys. Apabila memang benar-benar resesi tahun 2003, banyak uang nganggur, bingung mau masuk instrumen investasi apa. Nah, mungkin video ini bisa membantu teman-teman kalian semua ya guys. Nah, yuk kita masuk ke dalam pembahasannya ya. Tapi setelah yang satu ini ya guys. Oke, kita masuk ya guys. Memilih tetap setia berinvestasi di tengah ketidakpastian perekonomian seperti sekarang ini, rasanya itu menjadi pilihan yang tak dapat dihindarkan. Tentu aja, apabila teman-teman tetap ingin menggapai masa depan yang cerah, meski begitu, tetap harus selektif dalam memilih instrumen investasi yang tepat, guys. Nah, salah satu yang menjadi perhatian itu adalah melakukan instrumen investasi pada instrumen yang aman dan memiliki risiko loss yang kecil atau risiko kerugian yang kecil. Nah, pasalnya itu ekonomi dunia saat ini itu sedang tidak stabil sebagai akibat dikarenakan itu masih merebaknya penyebaran virus corona COVID-19 yang masih belum usai. Selain itu ditambah lagi ada perang perang antar negara antar Ukraina dan Rusia yang masih belum terselesaikan, lagi terus ada tingkat inflasi yang lagi tinggi-tingginya untuk sekarang ini. Nah, sehingga membuat perekonomian Indonesia itu menjadi gonjang-ganjing yang kemungkinan bisa mengakibatkan Indonesia itu masuk ke jurang resesi pada tahun 2023. Karena banyak pengamat ekonomi, sosial media, berita di TV, dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa kemungkinan tahun 2023 itu akan menjadi terjadinya resesi pada tahun 2003 di Indonesia. Tapi ya kita doain aja semoga doain yang terbaik semoga resesi pada tahun 2003 itu memang benar-benar tidak terjadi ya guys. Amin. Oke. Ini apabila resesi tahun 2023 itu benar terjadi, kita itu harus udah siap sedia payung ya guys untuk mempersiapkan investasi kita di masa resesi tahun depan ya guys. Agar investasi di masa resesi pada tahun 2023 itu tetap bisa menyajikan imbal hasil yang baik ya guys. Tapi teman-teman itu harus selektif nih. Harus selektif dan memilih-milih dan harus dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang banget ya guys. Nah, meski pada dasarnya itu setiap instrumen investasi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tapi ada beberapa jenis investasi yang tetap menarik nih guys di tengah resesi pada tahun 2003 ini. Menurut gua ya, versi gua. Nah, berikut ada beberapa instrumen investasi yang mungkin bisa dijadikan opsi di tengah ancaman resesi tahun 2003 ya guys. Nah, pilihan pertama gue itu adalah saham guys. Nah, investasi saham ini bisa jadi akan tetap menarik nih. Meski keadaan resesi selama kamu itu bisa memilih saham yang tepat nih guys. Contohnya itu ya. Contohnya itu pada tahun 2020 ketika Indonesia itu kedatangan pandemi COVID-19 pertama kali di Indonesia masuk ke dalam Indonesia sekitaran pada bulan April lah kalau nggak salah April 2020 ya. Nah, itu harga saham itu berjatuhan, guys. Ada sekitar kurang lebih ada bisa dikatakan dalam sebulan itu turun hampir 60% lebih, guys. Harga saham itu, guys. Nah, ketika pada saat kita masuk pada bulan April itu kita masuk ya, pada tahun 2020 akhir April kita masuk. Nah, lalu kita masuk ke saham itu, lalu kita hold dalam beberapa tahun, sekitar 1 tahun lebih apa 2 tahun. Nah,
itu kita udah bisa merasakan cuan ratusan persen guys dalam beberapa tahun aja. Nah, maka dari itu gua bilang saham ini bisa menjadi instrumen investasi yang menjadi pilihan pada saat resesi tahun 2023 ini guys. Nah, maka dari itu saham ini bisa menjadikan pilihan instrumen investasi guys ketika tahun 2003 nanti guys. Nah, agar investasi saham yang kalian ini pilih itu tetap bisa menghasilkan cuan atau gain yang optimal, pertama itu kalian itu harus memilih emiten. Emiten yang memiliki fundamental yang kuat ya guys. Nah, kalian itu harus memperhatikan setiap laporan keuangan perusahaan guys. Nah, terutama pada akun-akun laba rugi guys. Pada laporan keuangan laba rugi. Dan kewajiban jangka panjang perusahaan ini apakah memiliki kewajiban jangka panjang yang gede. Terus apabila kalau misalnya amit-amit nih perusahaan yang kita investasikan itu liquid, apakah dengan modal itu bisa menutupi utang jangka panjangnya ini guys, supaya perusahaan itu bisa bertahan lebih kuat lagi, supaya tidak terjadi pilot ya guys. Nah, oke. Tadi gue bilang perhatikan laporan keuangannya, terutama pada laporan laba rugi segala macam ya guys. Nah, selain itu juga kalian itu harus memilih sektor yang tidak terkena dampak langsung nih guys pada saat resesi terjadi nantinya ya. Nah, contohnya itu gue bisa katakan itu contoh seperti emiten makanan sama emiten telekomunikasi. Kenapa gue bilang begini? Nah, karena pada saat resesi itu pasti orang-orang juga bagaimanapun orang-orang juga harus tetap makan, mengisi perut guys. Nah, salah satunya contoh kayak Indofood, kayak apa? Kayak Indomie segala macam. Nah, itu kan salah satu perusahaan makanan yang harus tetap kita konsumsi meskipun resesi itu melanda di Indonesia. Nah, selain itu juga telekomunikasi guys. Nah, kedua ini adalah telekomunikasi. Kenapa gue bilang telekomunikasi? Karena apalagi dunia sekarang itu pada tahun 2022 sekarang ini kan dunia teknologi itu kan semakin canggih guys. Setiap orang itu pasti memiliki gadget dan di dalam gadgetnya itu pasti memiliki kuota internet guys. Nah, tanpa kuota internet itu kalian tidak bisa mengakses apapun. Apalagi yang berjualan online segala macam itu kan harus butuh internet guys. Nah, karena itu gue bilang jadi telekomunikasi ini udah bisa dikatakan apa maksudnya kayak konsumen primer lah, maksudnya konsumsi primer lah. Jadi udah dikatakan harus kita pakai meskipun kita harus keluarin uang yang mungkin agak sedikit lebih mahal ya, tapi mau gak mau kita harus mau gak mau kita harus tetap keluarin uang tersebut guys untuk kita membeli kuota supaya kita bisa melakukan penjualan online kita guys. Nah, selain itu cara lain itu kalian justru bisa memilih emiten yang terkena eh, dampak langsung yang terjadi pada resesi ini guys. Contoh itu langsung pada COVID-19 juga bisa. Namun yakin ya perusahaan yang kalian investasikan itu bakal bertahan dalam menghadapi situasi buruk, coy. Nah, contohnya itu misalnya operator jalan tol dengan modal besar atau misalnya contohnya seperti perusahaan properti milik pengembang besar dan ternama yang nyaris tidak memiliki utang. Nah, meski saat ini harga saham emiten itu terdampak ini turun, nah, namun saat ekonomi pulih, nanti kalian itu akan berpotensi mendapatkan keuntungan berlipat ganda, guys. Bisa mungkin ratusan, bahkan bisa kita merasakan cuan ratusan persen, guys. Nah, meski begitu tidak tertutup kemungkinan emiten yang kalian pilih itu benar-benar bangkrut dan tutup. Lalu yang kedua itu adalah emas. Nah, pilihan investasi gue yang kedua ini adalah emas. Emas ini menjadi pilihan investasi yang menarik karena trennya itu yang terus naik, guys. Nah, kebijakan bank sentral sejumlah negara itu untuk mencetak uang lebih banyak membuat nilai emas di tengah pandemi sekarang ini itu mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Biasanya itu emas ini biasanya itu bakalan naik itu ketika perekonomian di negara itu sulit, guys. Nah, dengan ada perekonomian negara yang sulit ini biasanya itu harga emas itu bakal naik. Contohnya itu seperti tahun 2020 itu pandemi pandemi itu kan udah baru mulai kan. Nah, itu harga saham turun, harga emas ini justru naik, guys. Jadi justru saham-saham perusahaan emas yang memiliki tambang emas ini bakalan naik, guys. Dan jadi oleh karena itu gue bilang emas ini adalah pemilihan instrumen investasi yang menurut gue benar-benar cocok banget pada saat terjadinya resesi nanti ya, guys. Selain itu, emas juga bisa dikatakan diburu investor yang khawatir akan volatilitas rupiah yang terus terjadi selama pandemi, guys. Nah, emas ini juga dipilih sebagai upaya berjaga-jaga atas sentimen pasar yang terjadi. Nah, hal ini tuh merupakan
kesempatan baik bagi kalian nih, karena bisa mendapatkan keuntungan. Tapi potensi keuntungan dari emas ini bisa aja turun ketika pandemi atau resesi ini telah berakhir. Biasanya itu kalau mulai perekonomian itu mulai pulih, harga emas ini bakalan turun. Malah kebalikannya, harga saham yang malah akan naik. Nah, sehingga kamu itu akan mendapatkan harga jual yang lebih murah daripada harga beli, guys. Lalu ketiga itu instrumen yang gue pilih adalah valuta asing atau falas. Biasa gue katakan falas ya. Nah, berinvestasi lewat instrumen falas atau valuta asing ini bisa saja kalian pilih lantaran menjanjikan capital gain yang cukup besar. Nah, apalagi kalau kalian itu memilih berinvestasi pada mata uang yang kuat ya, yang tidak terpengaruh dengan adanya resesi. Contohnya itu seperti USD atau Euro. Nah, apalagi kalau sekarang kan kalau orang memegang USD pada saat pandemi dipegang sampai sekarang itu dia udah cuannya ratusan persen, guys, dengan cara memegang USD aja, guys. Nah, USD ini sebenarnya sama aja kayak emas, perekonomiannya mulai turun, malah USD ini malah harga USD malah bakalan naik, guys. Nah, terdapat juga instrumen dolar Singapura. Mata uang ini dianggap sebagai salah satu uang terkuat di kawasan Asia ya. Nah, nilai dolar Singapura ini masih lebih murah dibanding dolar Amerika, sehingga investor itu bisa memaksimalkan nilai investasi dalam jangka panjang. Lalu yang keempat itu adalah obligasi. Instrumen yang gue pilih obligasi. Obligasi ini adalah instrumen investasi yang kini itu makin jadi pilihan. Obligasi negara itu merupakan investasi yang banyak diminati karena relatif aman dibanding instrumen keuangan lainnya. Nah, terutama untuk jenis obligasi pemerintah atau government bonds dalam bentuk surat berharga negara atau SBN namanya. Nah, jadi berinvestasi lewat obligasi pemerintah itu cenderung aman karena udah diatur dalam Undang-Undang RI menjamin bahwa menjamin itu pengembalian 100% dana pada para investor. Nah, selain itu kamu juga berpotensi mendapatkan pendapatan melalui kupon yang akan dibagikan secara berkala. Kupon itu maksudnya itu adalah bunga ya. Bunga yang bisa kita dapatkan setiap bulannya. Karena itu obligasi adalah pilihan yang kini banyak diminati oleh para investor. Nah, investasi obligasi ini juga fleksibel dengan cara membeli obligasi melalui pasar sekunder. Beberapa seri obligasi yang bisa kalian incer di pasar sekunder ya, gue bilang pasar sekunder itu adalah misalnya contohnya seperti gue bilang ada seri FR dan Indon atau Indois, terus ada obligasi seri FR ini menggunakan rupiah sebagai mata uang dengan minimal investasi 1 juta rupiah. Kalau yang gue bilang tadi ada Indon atau Indois itu menggunakan mata uang USD sebagai mata uang dengan minimal investasi itu 1000 USD. Nah, semakin sering kalian melakukan transaksi jual dan beli obligasi di pasar sekunder, maka kesempatan untuk mendapatkan keuntungan obligasi itu melalui capital gain juga semakin besar. Nah, meski begitu kalian itu perlu jeli nih dalam melihat fluktuasi di harga di pasar obligasi. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai instrumen investasi yang cocok ketika kemungkinan resesi melanda pada tahun 2023 mendatang. Ya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan dalam menempatkan uang kalian ke instrumen investasi yang cocok ketika resesi terjadi pada tahun 2023. Sekali lagi, gue mau minta tolong ke teman-teman untuk bantu subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa menempatkan uang mereka ke instrumen investasi yang tepat ya guys ketika resesi tahun 2023 nanti guys. Oke, sampai jumpa di video gue berikutnya guys. See you, bye-bye guys.